Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM 240401221200036. Di sini saya adalah mahasiswi fisika yang mengambil pendahuluan radiologi yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin, SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 hingga 6 oleh kelompok 1 sampai 13. Di sini terdapat bab 1 sampai bab 6 dan juga penutup. Kita mulai dari bab 1, yakni Introduction to Medical Imaging. Modalitas radiologi diagnostik adalah berbagai teknik pencitraan medis yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi dalam tubuh. Modalitas ini termasuk sinar X, CT scan, MRI, USG, dental, dan fluoroskopi yang membantu dokter memvisualisasikan struktur dan fungsi organ-organ dalam tubuh. Sinar X menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar dari bagian tubuh tertentu, terutama tulang. CT scan di sisi lain juga menggunakan sinar X tetapi dalam bentuk pemotongan atau irisan memungkinkan gambar 3 dimensi yang lebih detail dan informasi lebih lanjut tentang jaringan lunak seperti otak atau organ dalam. MRI atau Magnetic Resonance Imaging menghasilkan gambar menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio. Medan magnet disebabkan proton di dalam tubuh beresonansi. Sinyal yang dipancarkan oleh proton ini ditangkap dan diolah oleh komputer untuk menghasilkan gambar detail struktur jaringan tubuh. USG menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari bagian dalam tubuh. Ini sering digunakan untuk memeriksa organ perut, jaringan lunak, pembuluh darah, serta pada kehamilan untuk memantau perkembangan janin. Agen kontras digunakan untuk meningkatkan visibilitas struktur tertentu atau organ dalam gambar radiologi. Agen ini menyerap atau memblokir sinar X atau sinyal MRI, sehingga jaringan yang diberikan kontras tampak lebih jelas, membantu dalam mengidentifikasi dan diagnosis. CT scan digunakan sinar X pada berbagai sudut di sekitar tubuh untuk membuat irisan gambar yang lebih detail. Karena pemaparan berulang dari berbagai sudut ini, jumlah radiasi yang diterima pasien lebih tinggi dibandingkan dengan 1 kali exposure pada sinar X konvensional. Radiografi dental digunakan untuk memvisualisasikan struktur gigi, tulang rahang, dan jaringan di sekitar mulut, membantu dalam mendiagnosis kerusakan gigi, penyakit periodontal, infeksi, dan kondisi lain yang tidak terlihat secara langsung. Fluoroskopi adalah teknik dalam pencitraan yang menggunakan sinar X untuk memberikan gambar bergerak secara real time. Ini sering digunakan dalam prosedur intervensi seperti kateterisasi jantung atau pemasangan alat bantu medis, serta pemeriksaan sistem pencernaan dengan bantuan agen kontras. Kemudian untuk bab 2, yakni Radiation and the Atom. Radiasi elektromagnetik adalah energi yang merambat melalui ruang atau materi tanpa memerlukan media untuk merambat, dengan kecepatan maksimum dalam ruang hampa sebesar 2,2998 dikali 10⁸ meter per second. Contoh radiasi elektromagnetik dalam pencitraan medis meliputi sinar X, sinar gamma, dan frekuensi radio. Dualitas gambar partikel adalah konsep bahwa radiasi elektromagnetik dapat berperilaku sebagai gelombang maupun partikel atau foton, tergantung pada kondisi interaksinya. Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang memiliki energi cukup tinggi untuk menghilangkan elektron dari atom, menghasilkan ion. Contoh radiasi pengion meliputi sinar X dan sinar gamma. Partikel beta adalah elektron yang dipancarkan oleh inti atom radioaktif dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pencitraan medis karena sifatnya yang dapat menyebabkan ionisasi. Ketika elektron transisi mengisi kekosongan, energi dilepaskan dalam bentuk sinar X, karakteristik atau electron auger, tergantung pada jenis unsur dan posisi transisi yang terjadi. Proses pengangkatan elektron dari kulit K ke kulit L melibatkan penyerapan energi yang setara dengan perbedaan energi pengikatan antara kedua kulit tersebut. Energi ini bersifat positif karena elektron perlu mengatasi gaya tarik kolom yang dihasilkan oleh inti atom. Energi pengikatan elektron kulit K pada hidrogen adalah sekitar 13,5 elektron volt, sedangkan untuk tungsten nilai ini mencapai sekitar 69.000
1500 elektron volt. Perbedaan ini sangat besar mencerminkan karakteristik atom dari masing-masing unsur. Hidrogen dengan satu proton memiliki gaya tarik yang lebih lemah terhadap elektron di kulit K, sehingga energi pengikatnya rendah. Di sisi lain, tungsten dengan 74 proton menghasilkan gaya tarik yang jauh lebih kuat mengikat elektron ke kulit K dengan lebih erat. Ruang kosong dalam elektron memberikan dampak signifikan terhadap sifat fisik dan kimia materi. Ketidakpadatan ini memungkinkan atom untuk berinteraksi secara fleksibel dengan atom lain, menciptakan berbagai jenis ikatan kimia. Dalam gas, ruang kosong ini di antara atom memfasilitasi pergerakan bebas, menjelaskan sifat gas yang mengembang dan kompresibel. Dalam zat padat, ruang kosong dapat mempengaruhi struktur kristal dan kekuatan material. Masuk ke dalam bab 3, yakni interaction of radiation with matter. Hemburan Rayleigh lebih mungkin terjadi pada sinar X berenergi rendah karena proses ini melibatkan seluruh atom berisolasi tanpa menyebabkan ionisasi. Pada energi yang lebih tinggi, interaksi seperti hemburan Compton dan penyerapan fotoelektrik yang melibatkan elektron individu menjadi lebih dominan. Energi kinetik alfa berkisar dari minimum sekitar 4,05 mega elektron volt dan hingga maksimumnya sekitar 10,53 mega elektron volt. Hemburan Compton mengurangi kualitas gambar dalam pencitraan medis karena foton yang tersebar dapat menyebabkan noise dan mengurangi kontras. Foton tersebar ini masih memiliki cukup energi untuk mencapai detektor gambar, sehingga menyebabkan keburaman dan menurunkan ketajaman visual dari gambar medis. Partikel bermuatan akan mengalami eksitasi atau sebagian energi partikel datang ke elektron dalam bahan penyerap ditransfer ke tingkat energi yang lebih tinggi. Lalu setelah dieksitasi, elektron akan kembali ke tingkat lebih rendah dan pancaran energi eksitasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik atau yang sering disebut dengan proses deeksitasi. Jika energi yang ditransfer melebihi energi pengikatan elektron, terjadi ionisasi, di mana elektron dikeluarkan dari atom. Hasil ionisasi berupa pasangan yang terdiri dari elektron yang dikeluarkan dan atom bermuatan positif. Terkadang, elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut yang disebut ionisasi sekunder. Elektron ini disebut sinar delta. Efek fotolistrik mempengaruhi pemilihan bahan kontras dalam radiografi dengan memberikan prioritas pada material dengan nomor atom tinggi, seperti yodium yang meningkatkan kontras gambar. Bahan dengan nomor atom lebih tinggi mungkin mengalami efek fotolistrik, sehingga memungkinkan penyerapan sinar X yang lebih efektif dan peningkatan perbedaan kontras antara berbagai jaringan dalam gambar. Berikut adalah gambar lintasan partikel bermuatan. Produksi pasangan tidak signifikan dalam pencitraan medis, lebih standar karena proses ini biasanya membutuhkan energi foton yang jauh lebih tinggi, yakni lebih dari 1,02 mega elektron volt, daripada energi yang biasanya digunakan dalam teknik diagnostik yang umumnya berada di bawah rentang tersebut. Energi yang tinggi diperlukan untuk memproduksi pasangan elektron positron dan rentang energi tersebut tidak digunakan dalam pencitraan diagnostik umum. Linear energy transfer adalah ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal dekat jalur partikel yang datang dalam penyerap persatuan jalur panjang. Masuk ke bab 4, yakni image quality. Energi yang dibutuhkan untuk produksi pasangan adalah sekitar 1,02 mega elektron volt dI dalam proses serap menggambarkan jumlah energi radiasi yang diserap. dI atau dosis ekuivalen adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama. Satuan dari SI yakni C per kilogram dan satuan non-SI adalah Ronsen atau 1R sama dengan 2,58 dikali 10 pangkat min 4 C per kilogram. Kerma didefinisikan sebagai energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi persatuan massa dengan satuan Gray atau GY. Atenuasi merupakan proses penghilangan foton dari sinar X atau sinar gamma ketika melewati suatu materi yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu absorpsi dan hamburan dari foton utama, atau primary photons. Pada perlemahan intensitas suatu sinar X atau sinar gamma, terdapat koefisien atenuasi yang merupakan gabungan dari peristiwa interaksi sinar dengan Rayleigh scattering, efek fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan.
HFL atau High Value Layer merupakan ketebalan minimal yang dibutuhkan oleh suatu materi untuk mengurangi intensitas dari sinar X atau sinar gamma untuk menjadi setengah dari nilai intensitas awal sebelum melewati materi tersebut. Resolusi spasial dalam pencitraan medis bervariasi. Ini CT memiliki resolusi antara 512 dikali 512 hingga 1024 dikali 1024 piksel per irisan dengan ukuran voxel sekitar 0,5 hingga 1 mm. Cocok untuk mendeteksi detail dengan jaringan keras. MRI biasanya mencapai resolusi 256 dikali 256 hingga 512 dikali 512 piksel per irisan dengan voxel sekitar 1 hingga 3 mm, tergantung kekuatan medan magnet. Sementara itu, USG memiliki resolusi lebih rendah, sekitar 128 dikali 128 hingga 512 dikali 512 piksel dengan ketelitian 0,5 hingga 2 mm karena keterbatasan sinyal ultrasonik. Pengaturan dosis tinggi meningkatkan kualitas gambar dengan menangkap lebih banyak detail, namun juga menambah paparan radiasi yang beresiko merusak sel dan meningkatkan peluang efek samping serius seperti kanker pada pasien. Resolusi spasial gambar dianggap optimal jika detail yang dibutuhkan untuk diagnostik terlihat jelas tanpa terlalu banyak noise atau kehilangan informasi penting. Hal ini dicapai dengan menyesuaikan parameter seperti ukuran voxel, intensitas sinyal, dan frekuensi pemindaian sesuai di kebutuhan klinis pada area tubuh yang diperiksa. Dalam pencitraan medis, PSF atau Point Spread Function menunjukkan bagaimana sebuah titik sumber menyebar dalam gambar, membantu menilai ketajaman sistem. LSF atau Line Spread Function mengukur respon terhadap garis tipis untuk mengevaluasi ketajaman sepanjang garis. ISF atau Edge Spread Function mengukur respon terhadap tepi tajam berguna untuk menilai transisi di batas area gambar. Domain frekuensi adalah cara untuk mengungkapkan resolusi sistem pencitraan yang terkait dengan frekuensi spasial yang menggambarkan seberapa sering detail gambar berubah per unit panjang. Deret Fourier digunakan untuk menguraikan fungsi kompleks menjadi jumlah gelombang sinusoidal dengan setiap gelombang memiliki parameter amplitudo, frekuensi, dan fase. Transformasi Fourier adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang ke domain frekuensi dalam pencitraan medis. Ini digunakan untuk filtering gambar, seperti dalam rekonstruksi CT dan pemrosesan sinyal ultrasound. Resolusi kontras mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala abu-abu dan membedakannya dari noise pada gambar. Resolusi kontras dicirikan oleh pengukuran yang berkaitan dengan rasio sinyal to noise atau SNR pada gambar. Resolusi kontras berhubungan lebih ke struktur anatomi yang menghasilkan perubahan kecil dalam intensitas sinyal atau gambar skala abu-abu yang menyulitkan ahli radiologi untuk memilih atau mendeteksi struktur tersebut dari latar belakang noise. Beberapa macam noise pada gambar diantaranya ada green noise, electronic noise, structure noise, anatomical noise, dan quantum noise. Kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien tetapi sebelum terdeteksi. Faktor intrinsik kontras subjek yakni komponen intrinsik dari kontras subjek yang berhubungan dengan perubahan anatomi atau fungsional yang sebenarnya pada jaringan pasien yang menimbulkan kontras. Kontras detektor berfungsi untuk memodulasi kontras subjek, tetapi prosedur akuisisi pada akhirnya menghasilkan penangkapan data gambar digital pada hard drive komputer. Mayoritas gambar medis memiliki kedalaman bit mulai dari 10, 12, bahkan 14 bit yang masing-masing berkisar dari 1,24, 4,096 hingga 16,384 warna abu-abu. Tampilan modern hanya mampu menampilkan gambar 8 hingga 10 bit. CNR atau Contrast to Noise Ratio adalah sebuah objek yang tidak bergantung pada ukuran level sinyal di tengah noise. CNR adalah metrik yang baik untuk menggambarkan amplitudo sinyal relatif terhadap noise sekitar dalam suatu gambar. Perbedaan utama dari CNR dan SNR adalah bahwa SNR atau Signal to Noise Ratio secara eksplisit memasukkan ukuran dan bentuk objek dalam perhitungan. SNR tidak memerlukan objek uji yang menghasilkan sinyal homogen, sedangkan CNR biasanya lebih ditetapkan pada objek dengan sinyal homogen.
Selain itu, SNR dihitung berdasarkan sinyal terintegrasi pada seluruh dimensi objek dan latar belakang. Kriteria Rose mengatakan bahwa jika SNR lebih dari 5, sebuah objek hampir selalu dapat dikenali atau terdeteksi. Namun, kinerja pendeteksian tersebut akan menurun seiring dengan mendekatinya SNR ke 0. Ini menunjukkan hubungan antara SNR dan kemampuan pengamat dalam mengenali suatu objek. CNR digunakan dalam pencitraan medis untuk mengoptimalkan tegangan tabung sinar X dalam kilovolt guna memaksimalkan kontras tulang pada tingkat dosis radiasi tetap. CNR juga digunakan untuk menghitung dosis yang diperlukan untuk mencapai SNR tertentu, CNR tertentu bagi objek spesifik, serta untuk menentukan konsentrasi minimum zat kontras yang dapat terlihat pada phantom uji dengan dosis tetap. SNR penting karena merupakan metrik yang menggambarkan seberapa baik suatu objek yang dapat dilihat atau dikenali oleh pengamat. Semakin tinggi SNR, semakin mudah objek tersebut dideteksi dalam gambar. Kriteria Rose menunjukkan bahwa SNR yang lebih dari 5 menunjukkan objek yang akan hampir selalu dapat dikenali, dengan SNR yang mendekati 0 akan menurunkan kemungkinan pendeteksian. Kemudian, diagram CD menggabungkan resolusi spasial dan kontras untuk menilai kemampuan deteksi objek pada berbagai ukuran dan tingkat kontras. DQI mengukur efisiensi sistem dalam menangkap sinyal dari sinar X yang nilai tertinggi pada frekuensi rendah dan dosis rendah. Dosis yang lebih tinggi mengurangi noise, peningkatan resolusi kontras, dan kemampuan mendeteksi objek berkontras rendah. SNR tinggi meningkatkan kejelasan objek, sedangkan SNR rendah membuat objek sulit dikenali. Dalam analisis ROC atau Receiver Operating Characteristic, digunakan sebuah tabel kebenaran di mana terdapat 4 kemungkinan dalam tabel kebenaran, yakni the true positive atau TP, true negative atau TN, false positive atau FP, dan false negative atau FN. Cara menentukan sensitivitas dari suatu kurva ROC adalah dengan cara menghitung true positive fraction atau TPF, yakni TPF adalah sensitivity yakni TP per TP plus FN. Positive predictive value adalah kemungkinan bahwa pasien sebenarnya abnormal TP saat pasien didiagnosis abnormal. Dengan rumus positive predicate value sama dengan TP per TP plus FP. Negative predictive value adalah kemungkinan bahwa pasien sebenarnya TP saat pasien didiagnosis normal. Masuk ke bab 5, yakni Medical Imaging Informatics. Pencitraan medis adalah bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, dan persepsi, dan menggunakan informasi dalam kedokteran. Contoh dari representasi data analog dan digital, fluoroskop, yakni fluoroskop, kamera kilo kedokteran nuklir, dan sistem pencitraan ultrasound yang seluruhnya dalam bentuk analog. Hasil detektor yang memiliki fungsi untuk menghasilkan data analog pada pencitraan medis adalah inherent. Hasil dari bentuk analog, yakni nilainya kontinu, bilangan atau bilangannya tak terbatas antara atas dan bawah, dan sebagian besar sinyal analog memiliki nilai di setiap titik waktu. Hasil dari bentuk digital, angkanya atau huruf alfabet yang diwakili oleh urutan digit, dan sebagian besar sinyal digital bersifat biner. Perbedaan dari representasi data analog dan digital adalah data analog memiliki sinyal di setiap titik waktu, sedangkan data digital memiliki sinyal bersifat biner. Citra digital tersusun oleh piksel, di mana setiap piksel direpresentasikan oleh suatu angka, sehingga citra direpresentasikan sebagai matriks dari angka-angka tersebut. Hubungan resolusi spasial dan bidang pandang terhadap piksel adalah berbanding lurus, di mana semakin tinggi resolusi spasial dan bidang pandang, maka akan lebih banyak piksel pada setiap gambar. Pada magnetic disk, data disimpan dalam bentuk track konsentris dengan head yang bergerak radial untuk mengakses setiap track. Flash memory menyimpan memori digital sebagai muatan listrik kecil dan tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data. Jenis-jenis optical disk yakni ada read only, write once, read mini atau worm, dan
rewrite table. Sistem tampilan yang pada stasiun kerja atau komputer lain biasanya terdiri dari antarmuka tampilan yang juga disebut dengan istilah antarmuka video dan adaptor grafis di komputer. Fungsi dari antarmuka tampilan mengubah gambar digital menjadi sinyal monitor, sinyal antar layar datar, terdapat plasma LED, OLED, dan layar emisi lapangan. Pada monitor CRT, warna memiliki 3 berkas elektron untuk menghasilkan cahaya, yaitu merah, hijau, dan biru. LCD tidak menghasilkan cahaya, melainkan modulasi cahaya dari lampu latar melalui bahan kristal cair atau LC dan filter polarisasi. Berdasarkan jarak, jaringan dibedakan menjadi LAN atau Local Area Network dan WAN Wide Area Network. Protokol LAN yang paling umum digunakan adalah berbagai bentuk yakni Ethernet. Masuk ke bab 6, yakni X-ray production, X-ray tubes, and X-ray generator. Skema terbentuknya sinar X Bremsstrahlung, yakni saat sinar X yang tercipta dari konversi energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik ketika kecepatannya diperlambat akibat interaksi dengan bahan target. Besarnya yakni sekitar 20 hingga 150 kV merupakan besaran tegangan elektron volt yang sudah dipercepat di antara katoda dan anoda. Proses perubahan elektron menabrak target refleks. Terjadi perubahan energi, prosesnya adalah elektron yang dipercepat berada di dekat inti atom dan dipengaruhi oleh gaya listrik atau Coulomb. Menarik dan memperlambat elektron serta mengubah arahnya. Pertukaran energi dengan elektron pada target menimbulkan panas. Sinar X karakteristik terbentuk sinar X yang dipancarkan dengan energi yang sama hasil transisi elektron pada atom target. 40 hingga 150 kV merupakan besaran tegangan tabung sinar X untuk pencitraan diagnostik. Parameter utama yang dipilih pada panel kontrol generator sinar X menentukan sinar X diantaranya dengan tegangan tabung dengan besaran kilovolt, arus tabung dengan miliampere, dan waktu pemaparan dalam second. Kawat tungsten banyak digunakan dalam pembuatan anoda dikarenakan tungsten memiliki titik leleh yang tinggi dan nomor atom yang tinggi. Ukuran titik fokus ditentukan oleh panjang filamen katoda dan lebar slot titik fokus. Fungsi utama dari sinar generator sinar X adalah menyediakan arus pada tegangan ke tabung sinar X. Induksi elektromagnetik merupakan fenomena medan magnet yang berubah menginduksi perbedaan potensial listrik atau tegangan pada konduktor di dekatnya dan juga di mana tegangan diinduksi pada konduktor yang bergerak melalui medan magnet dan tidak bergerak. Sinar X karakteristik terbentuk sinar X yang dipancarkan dengan energi yang sama hasil transisi elektron dalam target. Inti besi rangkaian belilitan primer dan rangkaian belilitan sekunder merupakan bahan dasar dari trevo. Peningkatan daya tabung sinar X atau generator merupakan daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh generator. HU atau unit tradisional yang menyediakan cara sederhana untuk mengekspresikan pengendapan energi pada pembuangan energi dari anoda tabung sinar X. Faktor dari efisiensi produksi sinar X exposure, kualitas, dan kuantitas ditentukan oleh bahan target tabung sinar X, tegangan tabung, arus tabung, waktu pemaparan. Faktor dari emisi sinar X diantaranya bahan target, anoda, bahan tabung, arus tabung, penyerapan sinar, dan bentuk gelombang generator. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.